Saya masih soal-soal ini. Nah, saya akan bahas soal nomor 5. Sebenarnya diklik lebih cepat ya, cuma kalau ditulis kayaknya lebih idenya lebih kelihatan gitu ya, lebih terserap sama kalian. Jadi kepaksa ditulis. Nah, kalau trigonometri kita punya rumus sin X per X, tangen X per X, atau dibalik, itu 1 ya, kalau X-nya menuju 0. Nah, ini sama, kita arahkan ke sana. Gimana mengarahkannya? Saya harus membentuk tangen U dibagi U, gitu ya. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya belajar lagi. Nah, gimana ini sudutnya supaya tangan U tuh U-nya 3X ya. Saya supaya pas gitu. Sementara di depannya ini gitu ya. Kalau di depannya X mah enak. Kita kalikan 3 dibagi 3. Atau kalikan 3 juga nggak bisa. Bukan pembagian. Nah, saya akan arahkan karena ininya X min 1/2 pi. Sementara ini 3X. Itu saya bikin supaya 3X dulu. Gini. Limit X menuju setengah pi. Ini pengennya 3X dulu nih. Pengennya 3X. Jadi harus dibagi 3 ya. Supaya pas kan. Apa ini? 3/2 pi kan ya. Gitu. Tangen 3X. Belum tentu betul ya. Kira-kira. Dulu nanti kalau salah ya balik lagi. Nah, tapi ininya 3X. Gimana ya? Ini saya bikin dulu. Tangen 3X saya hubungkan dengan ini. Sudutnya 3X min 3/2 pi. Kalau gitu ini harus dipasang apa? Tangan atau tangan? Yang kemarin terakhir, kalau ditambah atau dikurang kelipatan setengah pi, jadi temennya kan? Itu tujuannya supaya cepat kemarin terakhir kuliah. Kotangan kan? Kemudian kita periksa yang ini, tandanya. Kita lihat sudutnya, jangan ngelihat X, sudutnya ini, 3X-nya. 3X-nya di kuadran 1. Ya, yang dilihat tuh tangan U-nya. Tangan U min 3/2 pi. Ini 3X-nya di kuadran 1 dikurangi 3/2 pi. Jadi mundur setengah pi 3 kali. Setengah pi, setengah pi, setengah pi. Yang dilihat ini si kotangan, tandanya apa? Di sini. Ya kebetulan ngelihat tangan juga kebetulan sama sih, tapi lihatnya yang ini. Sorry. Ya boleh minusnya yang mana aja. Pokoknya yang dilihat tanda si ini, yang sudutnya digeser. Apa? Oke, hubungannya itu. Jadi, saya tulis ke sini. 1/3, sudutnya udah cocok. Tapi ininya menjadi minus kotangan. Minusnya saya taruh di depan ya. Kotangan 3X min 3/2 pi. Gitu. Sama dengan pengennya kan tangan U per U atau U per tangan U. Nah, ini udah ada U-nya nih, si UU ya. Si UU tuh dulu pegawai FMIPA. Waktu lebaran naik motor sama istrinya, jatuh. Meninggal dua-duanya. Ampun U. Jangan datang ya. Karena kerekam. Limit X menuju setengah pi min 1/3. Ini 3X min 3/2 pi.
Kotangan kalau dibawahkan, kebawahkan kan jadi tangan. Seperkotangan jadi tangan ya. Nah, kan bentuknya sama. U dibagi tangan U gitu ya. 1 ya. Periksa dulu menuju 0 nggak ininya? Menuju 0, bentuknya sama. Langsung aja min 1/3 kali 1 ya udah min 1/3 aja. Udah gitu. Oh ya, anak FTI kata teman dosen saya dikebut aja, mereka mah bisa dikebut juga. Ciluk, sok lah nyalin dulu, nggak tega. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Ini sendiri agak gampang, bisa kali sekawan, bisa diuraikan ininya. Saya bahas yang 7 dengan 8, gampangan sama aja. Sama aja, 7 aja kalau gitu. Karena ini baru, yang 7 baru, 8 juga baru, tapi sama-sama pakai prinsip apit. Suka keluar prinsip apit karena baru. Ya, metodenya di SMA belum. Oke. Nah, di depan rasanya saya udah gambarkan grafik sin 1/x ya, cos 1/x ya, mirip-mirip aja ya. Mana ya? Ini sin 1/x tuh osilasi terus. Cos 1/x juga menuju 0 osilasi terus. Jadi limitnya nggak ada ini. Nggak ada. Tapi sekarang di soal kita, mana? Belum. Mana tadi? Ini nggak ada. Ini 0. 0 kali nggak ada, jangan dihitung sebagai 0 ya, belum tentu. 0 kali nggak ada, nah bisa macam-macam. Bisa 0 kalau dihitung. Bisa 10 tergantung soalnya. Pokoknya 0 kali nggak ada, kita nggak tahu. Ya bayangkan aja, manusia kali setan, ya bisa jadi dewa atau tetap jadi setan gitu ya. Nah, karena ini kan nggak bisa dikutak-atik. Kalau saya bentuk cos 1/x, misalkan bisa dibentuk ini cos U per U, percuma, nggak 1. Kalaupun sin, tetap nggak 1 karena ininya nggak menuju 0. Kalau ininya 0 kan 1/0 nggak menuju 0. Percuma, nggak bisa diutak-atik gitu. Nggak bisa kayak yang sebelumnya. Jadi kalau muncul cos 1/x, sin 1/x, cos 1/x kuadrat gitu, kita pakai prinsip apit. Caranya gini. Tulis cos 1/x. Dia diapit oleh berapa? 1 dan 0. Gitu ya. Cos dimanapun nilainya nggak bisa lebih dari 1. Tapi bisa positif, bisa negatif. Nggak enak. Saya mau ngapit mutlaknya aja. Jadi ini 0 enak. Itu ya. Kalau mutlaknya. Karena saya pernah ngejalanin nggak pakai mutlak. Bawahnya nggak bisa nyimpulkan gitu. Kalau pakai mutlak bisa. Kalian coba aja kalau nggak pakai mutlak. Kemudian nggak usah pakai mutlak, betul? Pakai mutlak juga bisa. Nggak pakai mutlak juga bisa. Kalau gitu, kita ganti soal. Ini kegampangan. Yang ini. Yang ini aja lebih susah berarti dikit. Tulis kegampangan. Nanti bisa saya jelaskan yang 8 ya, 7 kalian bisa. Sin 1/x. Min 1 juga ya. Boleh nggak saya kali x? Kedua ruas?
Nggak boleh, X kan bisa positif, bisa negatif, menuju 0 tuh. Kalau dikali X kita nggak tahu ini berubah tanda nggak boleh ya. Kalau yang atas kali X kuadrat boleh nggak? Boleh, karena X-nya bukan 0. X-nya kalau negatif, X kuadrat tuh positif. Nah, yang ini nggak bisa dikali X. Karena nggak tahu tandanya. Karena nggak tahu, yang ini perlu mutlak. Jadi ini dimutlakan aja. Boleh nggak dikali X mutlak? Boleh ya. Kalau X mutlak mah boleh. X mutlak mah kan nggak negatif. Sin seper X. Gitu kan? Perlu mutlak. Kalau nggak pakai mutlak saya nggak bisa ngali X. 0 kali ini 0. Mutlak kali mutlak bisa disatukan kan? Gitu. Kalau prinsip apit itu kita cari pengapitnya yang fungsinya lebih mudah. Nah, sekarang kita hitung limit yang paling kirinya. Sama-sama X menuju 0 seperti soalnya. Ya, 0 kan konstanta. Yang kanannya boleh dibuka dulu, boleh langsung. Kan kita udah tahu lah mutlak mah grafiknya ya. Huruf V menuju 0 ya. Hati-hati kalau fungsi floor nggak berlaku loh. Kalau gini, limit X menuju 2 dari floor X, kalian masukkan X-nya 2 sama dengan floor 2 gitu. Salah. Karena ini kalau dihitung limit kiri kanan, hasilnya beda. Kalau mutlak bisa ya. Oke. Kalau nggak yakin dibuka dulu pakai limit kiri kanan. Oke. Kalau ini sama, kita beruntung. Kalau beda gimana? Cari pengapit yang lain. Atau mungkin nggak pakai prinsip apit. Kalau sama beruntung. Menurut prinsip apit gitu. Di ujian kalau ditulis disingkat gitu, nilainya dipotong 50%. Limit X menuju 0 dari yang tengah langsung sama dengan 0 juga, asal ini sama. Kalau ini 5, 5 ya ini 5 juga gitu ya. Kenapa demikian? Ya menurut rumus prinsip apit. Kenapa rumusnya gitu? Ya harus lihat buktinya. Kita nggak bahas buktinya ya. Oke? Jadi udah dijawab belum soalnya? Belum. Soalnya kan tanpa mutlak. Jadi limit X mendekati 0 yang tanpa mutlaknya berapa? Nah, sama 0 juga. Kalau ini tadi ketemunya 7, 7, 7. 7 juga gitu? Hah? Kita lihat rumusnya lagi. Nah, kan lupa. Lihat rumusnya. Mana ya jauh di atas awan? Nah, ini. Ini nggak berlaku bolak-balik, tapi kalau 0, limit mutlaknya 0, bisa nyimpulkan limit tanpa mutlak. Ini juga 0. Kalau tadi ketemu limit mutlaknya 7, nggak bisa nyimpulkan ini. Nah, gitu ya. Jadi, yang gini tuh biasanya apalnya gara-gara ngerjakan soal. Paham nggak itu ujung belakang yang tadi nanya? Hah? Nggak kedengeran yang keras. Yang keras. Yang penting hafal rumusnya. Iya, rumusnya apal tuh karena latihan soal. Jangan diapalin kayak puisi ya. Harus diapalinnya kayak belajar naik sepeda. Dicoba, dicoba, dicoba sekali bisa-bisa. Berenang juga gitu kan? Berenang saya waktu SMP baru mulai belajar berenang saya. Nggak bisa. Sekali waktu, kok bisa gitu. Udah bisa sampai sekarang juga. Gitu ya. Prosesnya harus banyak latihan. Kalau diapalin, mungkin yang ngapalinnya kuat gitu, memorinya beberapa terabyte, mungkin masih bisa juga gitu. Tapi nggak akan maksimal ya.
pas ujian bisa, nanti udah ujian nggak bisa lagi. Tapi itu yang penting sebenarnya ya. Oke, lanjut lagi ya. Kalau sebentar, soalnya mana? Belum. Kalau yang ini gampang, nggak usah dimutlakan kali, karena kedua ruas tadi bisa dikalikan X kuadrat. Lebih gampang. Ini udah kemarin. Ini capek, yang ini aja. Tapi saya nggak mau ngegambar grafiknya. Atau nanti nggak tahu digambar nggak ya. Kita lihat saja. Kalau nggak paham nanya ya, nanya. Udah bayar gitu rugi, nggak nanya. Oke, lanjut yang ini. Ngitung aja ngitung ya, grafiknya mah bisa lah gambarin sepotong-sepotong. Yang ke satu dulu, limit X mendekati 0. Berapa? 0, kenapa? Ngitungnya gimana? Hah? Fx-nya ada 4, ini yang mana? Yang ini? Di kiri kanannya sama pakai ini? Limit kiri pakai ini? Limit kanan? Kenapa? Tuh kan memang anak itu sebenarnya udah nggak usah itu ya. Kasih soal aja ya. 0. Kita lihat gini. Nggak semua paham, tapi dia udah betul ya. Kita lihat kalau ngitung limit, lihat di kiri 0 sama di kanan 0. Aturannya apa? Aturan fungsinya. Pakai yang mana? Ini aturan maksudnya ininya. Lihat, kita lihat. Ini batasnya di 1. Jadi kalau ini 1, di kirinya tuh min X kuadrat. Kalau di kiri 0, ya min X kuadrat juga kan? Kan sama-sama di kiri 1 dia. Kita perlunya di kiri kanan 0. Jadi langsung aja di kiri kanan 0, nggak usah pakai limit kiri kanan karena sama-sama min X kuadrat. Gitu ya. Kalau di 1 perlu pakai limit kiri kanan nggak? Kita lihat di 1, terus pecahnya di berapa lagi? Di 2 ya. Di antara 1, 2, X plus 1, di besar 2, 3X min 3, ya di 2 nilainya khusus, dia 4 gitu nilai fungsinya. Oke. Kita lihat di kiri kanan 1 beda. Maka kita perlu ngitung pakai limit kiri dan kanan. Ini nggak bisa dikerjakan dulu. Kita hitung. Biru sekarang. Tipis. Limit X mendekati 1 kiri. Yang ini juga boleh ya pakai kiri kanan. Cuma limit kirinya pakai ini, limit kanannya juga pakai ini. Ini limit X mendekati 1 kiri dari min X kuadrat di kiri 1 ini. Sama dengan min 1. Limit kanannya. Pakai aturannya. Di kanan 1 tuh ada 2. Ini juga di kanan 1. Tapi kalau limit kan menuju 1. Kecenderungan nilai Y saat X menuju 1. Jadi pakai yang paling dekat ke 1. X plus 1. Sama dengan 2. Jadi limit X menuju 1 dari Fx tidak ada. Kalau sama ya limitnya itu. Menuju 2 harus pakai limit kiri kanan nggak? Hitung dalam hati limit kirinya berapa? Limit kanannya? Ada yang nggak paham? Kalau nggak paham saya tulis. Moga-moga nggak ada yang ngacung. Ngacung lagi kamu dari minggu lalu. Nggak apa-apa, tanya.
Hijau. Limit X mendekati 1 dari fx. Kita, sorry. 1 lagi. 2. Kita lihat. Di 2, lihatnya di kirinya. Jadi yang kecil 2. Yang kecil 2 aturannya ini. Yang lebih gedenya. Besar 2. Di 2-nya jangan dilihat ya. Di 2 jangan dilihat. Sebelum ngintip gitu. Di kiri kanannya beda aturannya. Ya, saya harus ngitung pakai limit kiri kanan lagi. Limit X menuju 2 kiri dari fx sama dengan limit X menuju 2 kiri dari X plus 1 ya. 3. Paham? Nah, limit kanannya ya, aduh harus nulis ini. Jadi tambah jelek aja tulisan. 3x min 3. Kalau udah gini mah hitung aja kayak biasa. X masukin 2. 3. Sama. Jadi limit X mendekati 2. Fx sama dengan 3. Udah paham? Ya? Yang keras. Kenapa ambil yang 4 aja ya? Iya, Pak. Iya, langsung 4 aja, Pak. Nggak ngambil 4 aja. Hah? 4 ini maksudnya? Kan kalau limit itu nggak ngelihat di titik 2-nya. Ngelihat di X menuju 2. Jadi lihatnya di kiri dan kanan 2. Gitu ya. Oh, pokoknya itu udah sama dengan ya? Nah, sama dengan 2-nya. Kalau nilai fungsi ditanya F2, nah itu mah nggak ada limitnya, nggak ada cenderung. Betul-betul di 2 dihitung. 4. Kalau X-nya sekarang 2,001, perlu pakai limit kiri kanan nggak? Hah? Kita lihat gambarnya supaya jelas. Tapi supaya lebih jelas lagi, kita gambarnya pakai mikroskop elektron ya. Ini 2, ini 2,001 itu ya. Nah, di 2,001 di kiri kanannya rumusnya sama nggak? Sama, jadi nggak usah pakai limit kiri kanan. Langsung aja kayak di 0 tadi. Jadi limit X mendekati 2,001, saya di kiri kanannya sama ya udah nggak usah pakai limit kiri kanan. 2,001 apa tadi yang paling kanan aturannya? 3x tambah 3. Karena ini di kanannya juga berlaku 3x kurang 3 itu ya. Sama dengan 3 kali 2,001 dikurang 3 sama dengan berapa? Nggak bisa ngitung. 6, 3,003. Gambarnya bisa atau perlu? Hijau, gambarnya udah bisa? Bisa. Yang nggak bisa tanya si hijau. Dia tadi tanya bisa. So, kalau kamu bilang, teman-teman kalau gambarnya nggak bisa, nanti tanya saya ya, gitu. Oh, boleh sekolah. Saya mau lihat bisa biru, Pak. Itu satu ini tidak ada karena berbeda ya, Pak? Iya. Jadi kalau di gambar grafiknya, nanti yang satu gitu, mungkin yang satu gitu. Di dua kiri kanan menuju 3. Tapi nilai fungsinya 4. Nanti loncat. Udah? Ini kita tinggalkan aja. Nah, selanjutnya kita akan melihat limit di tak hingga. Kalau yang dimaksud limit di tak hingga itu seolah-olah X-nya jadi tak hingga atau min tak hingga. Seolah-olah, karena min tak hingga bukan bilangan real. Seolah X-nya membesar terus atau kecil terus gitu ya. Ya, saya nyebutnya seolah-olah X-nya tak hingga atau min tak hingga.
Meskipun kalimat itu nggak pas gitu ya. Kan X nggak boleh. Nah, saya nggak akan jelaskan, aduh epsilon delta, mampus sih gua bisa habis waktu. Gini. Mana ya? Ini mau saya ringkas aja. Jadi manual, ngejelasinnya manual. Karena di slide-nya pakai epsilon delta. Gini. Kalau limit X menuju tak hingga dari fx sama dengan, katakan pakai angka aja ya, atau L lah boleh. Itu bayangannya apa? Jadi kalau X-nya membesar terus ke kanan, cenderung Y-nya tuh setinggi L. Jadi kalau saya gambarkan ini grafik Y sama dengan L, grafik si fungsi tuh kalau ke kanan terus, mungkin nggak tahu gimana, pokoknya kalau ke kanan terus mendekati L. Bisa juga sama dengan L ya. Ini nyampe juga boleh. Tapi pada umumnya gitu mendekati. Bisa juga kayak yang oranye. Mendekati L itu kan bisa aja. Di atasnya atau di bawahnya. Nah, fenomenanya seperti ini. Kalau X mendekati tak hingga, limitnya cenderung L. Ya. Bisa macam-macam. Bisa juga warna hijau. Gitu. Mendekati L. Sama dengan L juga boleh. Jadi konstan, fungsi konstan. Ke kanannya, persis L terus, ya limitnya L. Oke. Yang ke kiri, kalau yang ke kiri sama aja ya. Ini ya. Nggak usah dijelasin lagi ya. Jadi kalau limit X menuju min tak hingga sama dengan, dari fx sama dengan L atau M, atau gambar aja lah, diperluas sedikit gambarnya. Satu lagi ada limit X menuju min tak hingga dari fx, jangan M lah apa? M datang bulan. P itu ya. P jangan perempuan. Jadi masih terkoneksi dengan M. Hah? Jangan, nama saya nggak boleh ya. Nanti kalau di ujian hindari huruf itu. Ini aja. Apa ya? Susah-susah teing sih. D itu ya. Artinya apa? Grafiknya kalau saya gambar ini, garis Y sama dengan D ya. Kalau grafiknya ke kiri terus, ini aja yang ini saya terusin, ke kiri terus. Misal, nah ini lama-lama mungkin berimpit, mungkin hanya mendekati Y sama dengan D. Jadi si grafik fungsi Y-nya hampir sama dengan D itu. Kalau garis sejajar, nggak ketemu dia. Ketemu sih kalau diterusin di surga atau di neraka. Gitu. Pak, saya mau nanya ini, Pak. Saya masih Jadi nanti ini akan dibawa ke yang namanya asimtot datar. Menurut versi buku Purcell yang kita pakai, asimtot datar tuh boleh memotong asimtotnya. Ada buku yang hanya boleh mendekati aja. Di sini boleh. Gitu ya. Motong berkali-kali asal mendekati ke garis lurusnya, ya dia jadi asimtot datar. Oke, saya sambung dengan asimtot datar. Jadi udah kebayang ya, yang penting ini kebayang. Jadi kalau membesar terus, cenderung si fx-nya itu nggak ngegedein terus atau kecil terus atau osilasi terus. Kalaupun osilasi, lama-lama nilai Y-nya menuju satu harga. Baik ke kanan atau ke kiri. Lama-lama jadi gila, ini ke kanan. Ini tangan kanan. Jadi kalau cebok harus pakai tangan yang ini. Habis waktu. Nah, sehubungan dengan itu, maka
garis Y sama dengan L disebut bahasa Indonesia nggak usah pakai ini, asimtot biasa aja, nggak usah pakai P. Asimtot datar bila ya terjadi seperti yang ini atau yang seperti ini. Ini asimtot datar, ini juga. Ini asimtot datar. Bila salah satu terjadi ya, X menuju tak hingga Fx sama dengan L atau boleh keduanya terjadi. Sama dengan L, min tak hingga, sorry. Min X, min tak hingga. Asimtot datar untuk X menuju tak hingga sama menuju min tak hingga ke kiri bisa berbeda ya asimtotnya. Yang ini asimtot datarnya L, grafik yang hijau ini asimtot datarnya juga D itu ya. Jadi harus ngitung ini nanti untuk mendapatkan asimtot datar, kita harus ngitung ini. Kalau nggak dapat angka di sini, kalau nggak ada atau hasilnya tak hingga ya asimtot datarnya nggak ada. Nggak cukup salah satu aja ya. Nih atau kalau bisa aja grafiknya ke kanan ada asimtot datarnya, ke kiri mah enggak. Misalnya ini jadi parabola ke sini gitu. Yang hijau ini. Kesininya parabola, kesininya asimtot. Jadi asimtotnya hanya yang ke kanan aja. Atau bisa juga hanya yang ke kiri aja. Atau kiri kanan ada asimtotnya. Nah, rumusnya. Sekarang rumusnya untuk ngitung. Percaya aja ya, jangan minta dibuktikan. Mau dibuktikan bisa, cuma kan ngabisin waktu nanti setengah jam untuk bukti. Kalau K ini bilangan asli 1, 2, 3, 4 gitu ya. Bulat positif. Limit 1 per X pangkat K itu 0. Untuk K menuju min tak hingga ataupun menuju tak hingga. Nanti mengingat-ingatnya bayangkannya gini. Ini K-nya misalkan 3 gitu ya. Kalau ini min tak, yang tak hingga dulu yang gampang. Kalau tak hingga pangkat 3, itu kan bawahnya tak hingga ya. Tak hingga pangkat 3, bayangkan utang negara gitu ya. Utang negara dipangkatkan 3 itu. Kan makin jumbo. Nah, kalau ada bilangan tertentu, kayak ini 1, dibagi ininya tak hingga, udah limitnya 0. Kalau yang ini, bilangan dibagi tak hingga juga, meskipun negatif ya. Kalau K-nya 3, min tak hingga pangkat 3 ya negatif, tapi tetap tak hingga 0. Jadi nanti kalau ada sebuah limit, atasnya bilangan, bawahnya tak hingga, udah tanpa mikir lagi 0. Nggak usah pakai jalan lagi ya. Nanti kita lihat di soal. Udah, buktinya nggak usah. Contoh aja yang penting. Oke, saya bahas contohnya. Kalau kecepatan tolong bilang ya. Yang alatnya ini, jadi kita arahkan ke sini. Coba saya arahkan ke sana. Yang ini dulu, limit X mendekati min tak hingga X per 1 ditambah X kuadrat. Saya arahkan supaya muncul 1 per X pangkat K. Jadi saya bagi dengan X kuadrat. Sebenarnya dibagi pangkat tertinggi kalau pola gini ya. Tak hingga dulu. Limit X menuju min tak hingga dibagi X kuadrat. Atas dibagi X kuadrat tinggal 1 per X. Bawah bagi X kuadrat menjadi itu ya. Dibagi X kuadrat semua. Nah ini kan udah ada rumusnya tadi. Kalau pangkat bilangan asli
X yang menuju min tak hingga 0. Berarti ini 0 pangkat 1. Ini pangkat 2, 0. Ya udah. 0 per 0 tambah 1, nggak ada masalah. 0. Gitu ya. Yang B. Males nulis limit-limitan panjang, copy aja. Yang B sama caranya. Kalau di kelas, kasih aja yang sama-sama. Di ujian yang rada beda. Gitu. Supaya nggak terhina mahasiswa FTI. Dibagi X pangkat 3 ya. Supaya muncul seper X pangkat K. Dibagi X pangkat 3 tinggal 2. 1 per X pangkat 3. Oke. Nah, yang ini limitnya 0. Sebenarnya nggak usah nginget-nginget ini ya. Nggak usah nginget-nginget ini. Bayangkan aja. Kalau bilangan dibagi tak hingga itu. Mau plus atau min. Tak hingganya nggak peduli. Itu 0. Kalian tulis langsung dari sini sama dengan 2 juga boleh. Ini nggak ditulis ya. Nah, coba kita hitung asimtot datar dari contoh kedua. Tentukan semua asimtot datar dari yang kedua aja ya, karena sama aja lah ngitungnya. Ini. Sebentar, ada contoh yang lebih bagus nggak? Nggak ada tuh 2 contoh di atas. Jadi, kalau menentukan asimtot datar, harus ngitung limit menuju tak hingga sama min tak hingga. Pertanyaannya, mungkin nggak ada 3 asimtot datar? Enggak ya, ngitung limitnya juga cuma 2. Ke kanan sama kiri. Mungkin nggak cuma ada 1 asimtot datar? Mungkin ada hanya 0 asimtot datar. Mungkin kalau limit ini menjadi tak hingga atau nggak ada. Oke, kita lihat. Tadi udah dihitung limit yang menuju tak hingganya. Nulis ulang lah itu sama dengan 2. Nah, dengan ini maka apa? Asimtot datarnya? Ya 2 apa? Y sama 2, X sama 2. Ingat, asimtot datar tuh garis datar. Kalau garis datar itu pasti Y-nya konstan. Jadi Y sama dengan sekian si limit ini. Jadi Y sama dengan 2 asimtot datar. Kalau mau ditambahin untuk X yang menuju tak hingga ya, yang ke kanan. Yang ke kirinya. Kebetulan sama sih ini ya. Ini kirinya min tak hingga. Hitung aja dalam hati jadi berapa? Dibagi X pangkat 3 lagi. Kebetulan sama ya. 2 juga ya. Jadi Y sama dengan 2 juga asimtot datar untuk X menuju min tak hingga. Siapa yang udah paham? Aduh, cuma 1 orang mewakili 5 yang di situ. 5 dia. Udah, kamu nggak usah ngacung, dia udah diwakili dia. Siapa yang belum paham? Pokoknya kalau yang gila diguyur. Kan 3, yang paham belum sama yang gila. Siapa yang udah paham? Nanti dulu tanya yang udah paham dulu. Siapa yang belum paham? Sesat lagi. Oke, asimtot datar. Kemudian tadi udah ditanya sama si ini nih, anak Kanisius nih. Kalau memotong gimana? Boleh ya, ngikuti Purcell.
kayak ini. Dia memotong terus, ya ini juga asimtot datar. Jadi asimtot boleh dipotong. Tak hingga kali juga motongnya boleh. Asal limitnya ini menuju ke garis ini, ya. Kalau osilasinya nggak menuju dia mah, ya nggak ada asimtotnya. Oke, cepat pisan. Sekarang limit tak hingga. Sama mau saya ringkas ini. Mau saya ringkas, ini banyak epsilon delta, lu pusing. Kalau tadi limit di tak hingga, jadi X-nya tak hingga. Sekarang limit tak hingga tuh nilai Y-nya yang jadi tak hingga. Ya. Limit, ganti warna supaya beda dengan yang tadi. Warna apa ya? Putih ya? Oh, nggak kelihatan. Error di otak. Coklat masih mending. Enak kan coklat? Suka nggak coklat? Benar. Oke, limit tak hingga. Gak jadi nilai limitnya, nilai Y-nya jadi tak hingga, gitu ya. Kalau tadi X-nya menuju tak hingga, Y-nya mah menuju L. Limit tak hingga itu saya mau lihatkan lewat gambar aja. Ini. Nanti berhubungan dengan asimtot tegak. Ini C itu ya. Ya apa aja, mau C, mau apa. Pokoknya asal jangan W aja. Nah, kalau kita punya grafik ini. Nah, ini makin dekat aja. Kalau ini nggak boleh motong. Kalau motong ya limitnya nggak jadi tak hingga. Iya, limit kirinya ada tuh dia. Ini gini. Dekat gitu ya. Kayak orang pacaran dekat. Cuma di sini ada mertua liatin. Awas lu kena gitu ya. Mertuanya liatin. Sementara belum kena mah boleh lah gitu. Ngegedein terus. Nah, yang seperti ini dikatakan limit X mendekati. Kalau limit tak hingga harus dilihatnya kiri kanan. X menuju C dari kiri, Fx sama dengan tak hingga. Gitu ya. Kalau yang biru, jadi ininya biru. Mana biru? Supaya cocok, biru juga. Bisa juga terjadi, jadi saya nggak jelaskan konsep epsilon deltanya, nanti ngitungnya aja. Bisa juga terjadi seperti yang merah. Yang biru saya sambung. Gini, ini di sini gitu dia. Nah, limit kirinya tak hingga. Limit kanannya mah enggak ya. Limit X menuju C dari kanan, dari Fx mah sebutlah tingginya L gitu ya. 7 lah gitu ya. 7. Hitam, jelek, nggak jadi tak hingga. Bisa juga terjadi seperti yang warna merah. Itu asimtotnya udah merah, hijau aja. Bisa juga kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi di situ kalau yang hijau limit X mendekati C kiri berapa? Tak hingga. Limit X mendekati C kanan tak hingga juga. Bisa juga seperti yang coklat. Nggak mau coklat nanti harus nyanyi kan? Kan grup nyanyi coklat tuh. Bisa juga seperti ini. Ke bawah, yang ininya ke atas. Nah, ini si ungu ini limit X mendekati C kiri berapa? Limit kanannya
Udah jadi paham ya? Kerasa itu intuitifnya? Nah, ngitungnya. Ya? Sorry. Alat ngitungnya. Oh ya, ini kenapa ada 4? Karena ada limit kirinya bisa tak hingga, limit kirinya bisa juga min tak hingga. Kenapa 4? 3 itu? 4 sama yang di atasnya. Limit kanannya bisa min tak hingga, limit kanannya bisa juga plus tak hingga. Ya. Oke, alatnya yang penting. Mana alatnya? Ini alatnya dulu. Kalau yang ini kalian udah tau lah. Sebuah limit tak hingga, kalau limit kirinya tak hingga, limit kanannya tak hingga. Gitu ya. Sama-sama. Menuju min tak hingga kalau limit kiri dan kanannya juga menuju min tak hingga. Tapi grafik bisa yang satu ke atas, satu ke bawah. Nah, ini alatnya. Kalau K bilangan asli, maka limit X menuju 0, mirip tadi ya, per X pangkat K, tapi ini menuju 0. Ini tak hingga. Bayangkannya gini, kalau di soal. Kalau ada limit sepihak, kayak ini limit kanan atau kiri, atasnya itu bilangan yang bukan 0, bawahnya 0. Pasti tak hingga. Tinggal nanti menentukan plus atau min. Nanti di soal lihat ya. Kalau ada bilangan yang bukan 0, jangan bulat. Bulat 0 ya. Kalau ada bilangan yang enggak 0, jadi simbolnya kotak aja. Dibagi bawahnya 0. Pasti plus tak hingga atau min tak hingga. Gitu ya. Gitu. Oke, plus minnya nanti saya tentukan. Kita lihat soal aja. Untuk menjelaskan, menentukan tandanya. Nah, itu alatnya itu tuh. Yang ke satu dulu. Ini kekecilannya. Kecilan. Gedein. Ngehang nanti gerak bentar lagi rekamannya. Mainin gua katanya. Coba. Ini berapa dulu? Coba tebak. Nggak ada ya? Pintar. Udah nggak usah bahas ya? Paham nggak? Nggak ada. Nih kamu si hitam tukang sate, ya? Paham? Nggak ada. Siapa yang belum paham bahwa yang A nggak ada? Nggak yakin gua. Warnanya berubah. Nah, ini kalau kita lihat di kiri kanan 0, aturannya sama seper X ya. Betul? Tapi untuk limit tak hingga tetap kita ngitungnya harus pakai limit tak hingga ya, yang nilainya tak hingga tetap harus pakai limit kiri kanan. Hitung pakai limit kiri kanan. Meskipun aturannya sama, apalagi kalau beda. Nah, ini cara ngelihatnya gini. Bilangan dibagi 0 pasti tak hingga. Tinggal plus atau min. Kita lihat tandanya. Kalau di kiri 0, ini mah udah positif. Kalau di kiri 0, X-nya ini negatif kan? Plus min, jadi min. Gitu ya. Langsung aja gitu, nggak pakai jalan lagi. Limit X menuju 0 kanan. Kita lihat. Bilangan dibagi 0. Pasti tak hingga. Tandanya 0 dari kanan. Berarti ini udah positif. Di kanan 0, X-nya positif juga. Jadi plus. Gitu ya. Nah, dari situ disimpulkan limit
X mendekati 0, 1/X tidak ada. Oke, biru nggak nanya lagi? Halo, biru, ujung, belakang. Siapa sih namanya? Tono kamu ya? Tono lah gitu supaya gampang. Tono, kamu nanya lagi nggak? Bayar tapi udah 5 kali tadi. Enggak, dia senyum aja jadinya. Supaya paham, lihat soal yang B. Diganti jadi ini soalnya. Ya. Diganti soalnya ini, plusnya hapus aja. Ganti. Gitu kan? Jadi 2. Kembali kalau ngitung limit coba substitusikan. Bawahnya 0 ya. Atasnya 0 nggak? Enggak. Lebih gampang kalau gitu. Kalau atasnya 0, bawahnya 0, kita harus memanipulasi. Mungkin ada yang bisa dicoret. Kalau atasnya nggak 0, bawahnya 0, itu sebenarnya bahagia. Berarti akan tak hingga gitu kan. Bilangan dibagi 0. Tapi harus dihitung limit kiri kanan. Kalau jadi tak hingga tuh. Jadi kita hitungnya putih. Limit X mendekati 2. X kuadrat min 5X tambah 6 ya. Aduh, susah ngelihat plus minnya. Saya urai faktorkan dulu. Enggak juga nggak apa-apa ya kalau bisa langsung. Apa? Min 2 X min 3 kan? Nah, ini atasnya 3, bawahnya 0. Pasti ini. Hati-hati kalau 0 bagi 0 nggak boleh. Enak aja 0 bagi 0 jadi 0. Tinggal tandanya plus atau min. Kita periksa ini. Lihat di 2 kiri. Karena limitnya 2 dari kiri. Di kiri 2 di sini. Kalau di kiri 2, masukkan aja angka. Berapa di kiri 2? 1 ya. Ini positif. Sorry. Kenapa demikian ya? Kalau masukin angka kan, kalau masukinnya min 100 ini jadi negatif. Kalau masukinnya 1 positif. Masukin angka yang dekat kedua karena ngitung limit. Dekat kedua berapa ya? 1,9 lah ya. 1,9 ini positif. Yang penting positif negatifnya. Ini 1,9 koma 2 negatif. Ini negatif. Jadi plus. Paham nggak, Mang Sate? Tukang sate udah paham. Berarti mahasiswa paham lah ya. Tukang sate aja paham. Sama limit kanannya saya hitung. Jangan malas nulis nih ininya ya. Di ujian jangan malas nulis nih. Saya aja nulis ulang nih. Padahal saya udah mahir dulu. Sekarang saya udah nggak mahir. Cuma tangannya aja ini udah nggak mikir. Lihat ngomong apa, nulis apa. Udah nggak sinkron gitu ya. Kembali. Bilangan. Kalau dimasukkan kan ini jadi 3. Ini 0. Nah. Sekarang lihat di kanan 2. Tapi dekat kedua. 2,1. Kalau perlu 2,001. Kalau perlu lagi 2,0001. Positif negatif ini? Ini negatif. Jadi min. Paham nggak, Leng? Baju garis-garis? Hah? Kamu namanya siapa? Andi. Oh, Aileen. Kirain Andi. Hah?
Oke. Sehubungan dengan limit tak hingga, yang nilai Y-nya tak hingga nih, nilai limitnya tak hingga, ada pengertian asimtot tegak. Jadi garis. Kalau tegak berarti apanya yang konstan? X ya kan? Jadi X sama dengan C. Nih bentuknya. Jadi ngeliatnya kalau udah di soal kadang-kadang lupa. Asimtot datar persamaannya apa? Lihat ya, kalau datar berarti Y sama dengan sesuatu. Kalau asimtot tegak, X-nya sama dengan sesuatu. Disebut asimtot. Kok ke Inggris-Inggrisan. Tegak. Jadi jangan kayak saya. Kalau saya bongkok. Ya. Iya, aduh. Guru SMA saya udah. Oke. Asimtot tegak bila salah satu ya. Salah satu aja. Kalau lebih dari satu ya biarin aja. Hal berikut terjadi. Ingat, kalau limit yang nilainya tak hingga harus hitung limit kiri kanan. Yaitu A. Limit X mendekati C kiri dari Fx bisa tak hingga. Atau limit X mendekati C kanan Fx, kiri aja dulu, bisa min tak hingga. Jadi yang ke satu tuh grafiknya. Ini kalau C dari kiri dia nilainya tak hingga itu. Nah ini jadi asimtot ya. Kalau yang kedua ini C dari kiri juga tapi nilainya min tak hingga. Nah itu asimtot juga. Asal salah satu udah terjadi ya udah. Kemudian copy paste aja, nulis lagi capek. Gitu ya. Limit kanannya itu kan dah beres. Yang ini terjadinya C dari kanan tak hingga. Atau yang terakhir terjadi C dari kanan min tak hingga. Asal salah satu udah terjadi, ya dia jadi asimtot tegak. Gitu ya. Contoh. Kalau mau ada yang mau nyalin, bilang kalau ada yang mau nyalin, belum keburu, bilang. Atasnya udah belum? Kalau belum, bisa kita perkecil supaya kelihatan semua. Hah? Salah satu aja ya. Kalau salah dua gimana? Terjadi dua, berlaku A dan A. Apa ini A dan A? Ini C, ini D. Terjadi yang A dan D, ya boleh. Tuh ya. Ngantuk, minta diguyur. Kita lihat contohnya. Apa ya contohnya? Oh, yang tadi aja, yang ini. Tentukan semua asimtot tegak dari fungsi tersebut. Tentukan semua asimtot. Pakai T biarin aja. Tangannya udah gitu, loncer. Tegak. Dari Fx. Jadi, kalau asimtot tegak, kita mencari supaya nilai limitnya tak hingga ya, entah plus atau min. Nah, kalau mencari limitnya menjadi tak hingga, titiknya apa?
Ya, harus bilangan bagi 0 ya. Nggak selalu sih. Kayak tangen X kan nggak ada per-peran. Tapi kalau fungsi polinom bagi polinom atau akar gitu, ya calonnya itu kalau bawahnya 0 belum tentu jadi. Ya. Bawahnya 0 juga belum tentu jadi asimtot. Contohnya kalau ini X min 1 per X min 1 kali X kuadrat plus 2 gitu ya. Nah ini bawahnya 0 di X sama dengan 1, tapi limitnya nanti nggak taki nggak, karena bisa dicoret. Jadi yang bawahnya 0 itu baru calon gitu ya. Oke, kita lihat ini. Saya ganti dulu. Saya faktorkan dulu supaya melihat kapan bawahnya 0. Gitu kan? Jadi calonnya apa? Calon asimtotnya? Hah? X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Periksanya harus limit kiri kanan. Jadi 4 kali nih. Menuju 2 kiri, 2 kanan, 3 kiri, 3 kanan. Tadi udah dihitung di atas. Mana? Ini kan? Nah, di 2 udah saya hitung. Jadi saya copy paste aja. Saya hitung. Ini tadi. Tinggal ngitung di 3 saya. Nah. Oke. Jadi saya dapat ini. Dari sini. Apa? X sama dengan 2. Asimtot tegak ya. Dari sini juga dapat. Sama X sama 2. Asimtot tegak. Kemudian. Menuju 3 belum dihitung. Kepaksa sekarang hitung. Dengan hati yang tidak suka juga ya harus dihitung. Bilangan atasnya kan 4, bawahnya 0. Jadi pasti taki nggak kan? Tandanya gimana? Sebentar. Tadi yang kita periksa tanda dari apa ya? X plus 1 per X min 2, X min 3 kan ya? Kalau dari kiri 3 berarti 2,9 masukkan sini. 2,9 masukkan fungsinya. Positif, positif, negatif. Paham yang saya sebut? Ya ini masukkan X-nya 2,9. Kenapa 2,9? Yang dekat 3, tapi di kirinya. Negatif ya? Jadi dia juga jadi asimtot. X sama dengan 3, asimtot tegak juga. Ini mah ngitungnya dalam hati aja. Berapa? Di kanan 3, positif. Ya 3,1 lah. Positif, positif. Tapi harus bilangan per 0 dulu ya. Positif, positif lah. Kurang garis lah. Asimtot tegak. Nah, ini nanti buat mengira-gira grafiknya di sekitar 2 dan 3. Jadi di 2 asimtot tegak, di 3 juga asimtot tegak. Nah, kita lihat kalau menuju 2 dari kiri plus taki enggak. Jadi kalau 2 dari kiri dia naik. Kalau 2 dari kanan minus. Jadi di sekitar ini pasti grafiknya gitu. Sininya belum tahu apakah gini atau gimana, kita nggak tahu ya. Pokoknya deket sini yang diketahui ya deket-deket sini. Nggak mau ganti warna bandel pisan. Yang diketahui baru itu. Kemudian di dekat-dekat 3 dari kiri minta hingga. Gitu ya. Dari kanan tak hingga. Gitu. Sisanya belum tahu nanti. Paham nggak?
Beneran paham nggak ini teh? Kayaknya paham ya. Kalau lihat mata-mata ini mah. Oke, kita lanjut dengan kekontinuan. Gini, lihat gambar aja cerita. Di gambar grafik ini, limit X mendekati 1 berapa? Ini, kamu yang mirip si Chow Liying. Ya, dia mirip Chow Liying. Lihat aja di film-filmnya. Hah? Limit X mendekati 1 berapa? Enggak, itu aja. Neng, enggak ada. Ijo, katanya enggak ada. Hah? Limit X mendekati 1 berapa? Si Ijo nih nggak yakin mah. Kamu yang garis-garis ijo. Hah? 2. Limit X mendekati 1. Bingung kali, ditulis dulu. Limit X mendekati 1 dari fx berapa? Nggak ada. Kamu ketularan belakangnya. Berapa? Nggak ada. Dukung cewek ya. Daripada dukung cowok ya. Oke, nggak ada. Harus udah benar-benar yakin ya itu. Kalau nggak paham, tanya. Limit X mendekati 2 berapa? Hah? F2? Oh, yang tadi F1? Berapa? F1 balapan. Oh ya, 1 ya. F1-nya 1. Di 3. F3 berapa? Limit X mendekati 3. Di 4, limit kalau di ujung hanya limit sepihak. Limit kirinya berapa di 4? Limit kanannya nggak bisa ditanya. Kalau darah definisinya hanya 4. F4 setengah lah kira-kiranya. Nah, dari ketiga titik yang dijendol-jendol ini, yang paling bagus yang di mana? Di 3 ya. Nilai limitnya sama nilai fungsinya sama. Yang ini nilai limitnya ada, tapi nilai fungsinya loncat ya. Nah, yang seperti ini nyambung. Nilai fungsi sama nilai limitnya sama. Itu disebut continue. itu soal Udahan.